Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sebuma akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Hernani Yola Ela SPDI, guru SD Negeri 12 Sebuma bertindak sebagai observer. Dan saya Ameki Martin SPDGR dari SMA Negeri 5 Sebuma bertindak sebagai coach. Dan perkenalkan saya Suryaningsi SPD dari SDN 12 Sebuma. Di sini saya bertindak sebagai coach. Demikian perkenalan singkat kami. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Meki? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini sesuai kesepakatan Pak Meki akan melaksanakan coaching ya Pak. Sebagai awal saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Adapun komponen yang saya nilai adalah yang pertama itu proses coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bisa dipahami Pak Meki? Bisa Bu. Baik. Sebelum proses coaching ini dimulai, saya ada beberapa pertanyaan. Siap. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini Pak Meki? Baik Bu. Untuk kali ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Meki. Dari ketiga kompetensi yang telah Pak Meki jabarkan tadi, kira-kira nih kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi pada hari ini Pak Meki? Untuk kompetensi yang spesifik Bu, yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik. Kemudian untuk pra observasinya Pak Meki, silakan Bapak melanjutkan coachingnya terhadap coaching, nanti akan ada pasca observasi kita. Terima kasih atas waktunya Pak Meki, silakan melanjutkan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Meki. Bagaimana kabarnya Bu? Baik ya Pak, alhamdulillah sehat. Terus bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah juga sehat. Dengar-dengar nih Bu Surya, ada yang mau disampaikan atau diceritakan, begitu Bu? Ya betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak mengenai ruang lingkup di sekolah saya Pak. Ya, Bu, boleh. Gerangan apa sih yang mau disampaikan? Begini ya Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun ya Pak, proses pembelajarannya ini selalu begitu saja Pak ya, ceramah lagi ya Pak. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, zaman sekarang tuh udah zaman canggih ya Pak ya. Nah, kita bisa mengembangkan teknologi menggunakan yang fokus misalnya Pak ya, dengan menggunakan PPT. Nah, sejauh ini saya lihat di sekolah saya itu masih menggunakan metode konsesional Pak ya. Yang saya inginkan Pak, pembelajaran di SD saya itu yang bervariatif seperti itu Pak.
Oke, artinya Bu Surya, kalau saya garis bawahi, yang berarti permasalahan dari eh, Bu Surya ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif begitu ya Bu ya. Iya betul Pak, kurang bervariatif baik itu media pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya Pak ya. Model yang digunakan itu masih model lama begitu Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu Surya, apa sih yang ingin Bu Surya dapatkan? Dari percakapan kita pagi ini Pak ya, yang saya ingin mendapatkan yaitu adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian metode pembelajarannya seperti itu Pak. Baik, jadi Bu Surya, harapan ini adanya perubahan. Ya Bu, kira-kira perubahan apa ini Bu Surya? Ingin dilihat atau didapatkan? Yang saya ingin dapatkan ya Pak ada perubahan misalnya dalam suatu penyampaian metodenya itu Pak, modelnya atau media pembelajarannya itu yang lebih bervariasi gitu Pak ya. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis ya Pak ya, yang sekarang marak digunakan tuh Pak ya, kayak yang ada di YouTube itu Pak ya. Ada sekedar membuat slide menggunakan metode PowerPoint. Nah, sehingga dalam penyampaian itu anak-anak tuh tidak merasa bosan Pak, dia lebih bersemangat, lebih kalau anak-anak bersemangat kan jadi mungkin apa yang kita sampaikan bisa masuk atau bisa jelas dengan anak-anak tersebut Pak. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model atau media, itu bisa dikatakan kondisi yang ideal Bu ya. Itu berada di level berapa kira-kira Bu Surya di sekolah Ibu? Sepertinya kalau dari level 10 itu nilai yang ada di sekolah saya itu Pak bernilai di level 5 begitu Pak. Karena banyak guru-gurunya itu kebanyakan senior ya Pak ya, sehingga kalau untuk lebih tinggi itu sebenarnya agak sulit ya Pak. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 begitu Pak. Oke Bu, di level 5 ya Bu. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Bu? Bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan, pembelajaran yang lebih variatif di sekolah itu. Mungkin ya Pak di angka level 7 begitu ya Pak ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi memang agak sulit ya Pak ya. Berhubung guru-gurunya itu senior ya Pak, kebanyakan kritis. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan Pak. Oke, dari level 5 menjadi level 7 ya Bu. Ya, Kira-kira usaha apa nih yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan, mungkin semacam kegiatan mentoring ya Pak, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Jadi kita bertemu dengan guru bertatap muka dan ngobrol seperti itu Pak. Oke. Untuk monitoring nanti Ibu akan merencanakan dengan monitoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Surya lakukan atau diterapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan percakapan Ibu Surya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring saya sendiri ya Pak ya, saya nanti akan mencoba berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat suatu macam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop ya Pak ya, yang tentunya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam di sekolah kami nih Pak ya, pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang bervariatif seperti itu Pak. Pertama nanti akan saya konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Berarti Bu Surya,
ini pengen merencanakan atau tentang monitoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari kegiatan ini kira-kira Bu Surya, eh, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana kira-kira? Sepertinya yang monitoring ya Pak ya, karena untuk yang pelatihan dan workshop itu biasanya memerlukan persiapan, memerlukan dana ya Pak ya. Karena kemudian biaya ya Pak ya, dana tadi biaya untuk mencari narasumber yang juga berkompeten misal gitu. Jadi menurut saya nih yang harus dilakukan pertama yaitu monitoring ya Pak ya, untuk rekan sesama guru gitu Pak. Oke, untuk monitoring ya Bu. Iya. Kegiatan monitoring ini kira-kira Bu Surya ini memerlukan support ya? Dan memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana ini Bu? Oke Pak, monitoring itu mungkin saya akan melibatkan juga rekan di perpustakaan Pak ya, itu kan paham dengan IT Pak. Jadi nanti bisa menjelaskan bagaimana sih menggunakan model pakai fokus, menggunakan PowerPoint atau semacam Canva seperti itu Pak. Jadi minta bantuan selain kepala sekolah juga guru-guru yang memang berkompeten di bidang IT seperti itu Pak. Oke, berarti Bu Surya pengen melakukan monitoring ini dengan cara berkolaborasi, ya Bu? Iya Pak. Ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira nih, kapan nih Bu mau direalisasikan monitornya ini? Secepatnya ya Pak, mungkin akan saya lakukan untuk minggu depan. Saya sudah menghadap kepala sekolah. Setelah saya menghadap sekolah, nanti bagaimana keputusan kepala sekolah, di situ akan segera saya realisasikan Pak. Oke, bagus sekali nih Bu Surya. Bu Surya, kira-kira nih dari percakapan kita pada hari ini, apa sih yang Bu Surya dapatkan? Dari percakapan kita untuk pagi ini Pak ya, saya mendapatkan gambaran ya Pak, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah. Nah, yang saya Pak, adanya kegiatan monitoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru yang memiliki bidang keahlian dan pemanfaatan media pembelajaran Pak. Oke, alhamdulillah berarti Bu Surya Iya, Pak. sudah ada gambaran nih ya Iya Pak. untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Iya Pak. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya dari Bu Surya setelah melakukan monitoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Surya. Semoga rencana-rencana Bu Surya untuk monitoring, berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya, sudah mau meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan ke depannya bagi sekolah saya Pak ya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Ya, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Iya Pak. Oke Bu, begitu saja Bu Surya. Iya Pak. Untuk hari ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Misi. Waalaikumsalam Bu Yola. Alhamdulillah tadi Bapak sudah melaksanakan coaching ya Pak ya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab.
Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, baik, Pak Meki. Menurut saya selaku observer pada proses coaching tadi antara Pak Meki dengan Ibu Suryaningsih sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga selaku coach Pak Meki sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coachee sehingga menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak ya, Siap. sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Meki berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik, Bu. Kompetisi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah, luar biasa sekali Pak Meki ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.